Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Wikandaru dengan NIM G002517 dari kelompok B10 yang akan menjelaskan anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus wilisi. Untuk laporan yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan pertanyaan terakhir, substansia nigra berasal di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, letak anatomi substansia nigra. Substansia nigra itu berada pada mesenpalon atau berada pada midbrain. Kemudian dari letaknya sendiri, dia itu berada di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesenpali milik pedunculus cerebri. Substansia nigra terlihat berwarna hitam daripada area-area yang lain karena substansia nigra itu memproduksi dopamin. Kemudian selanjutnya dari ganglia basalis. Ganglia basalis sendiri merupakan kelompok substansia grisea atau nukleus yang berada di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Ganglia basalis itu yang pertama disusun oleh nukleus caudatus yang berbentuk melengkung dengan kaputnya di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda atau ekor. Nah, kaput nukleus caudatus itu melanjutkan diri menjadi putamen, sedangkan kauda dari nukleus caudatus itu akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian terdapat juga nukleus lentiformis yang terdiri dari putamen yang dipisahkan oleh lamina medullaris eksterna. Kemudian eh, mohon maaf, putamen dan juga globus pallidus. Kemudian yang ketiga ada korpus atau nukleus amygdaloideum yang berhubungan dengan sistem limbik atau emosi ya, berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hipokampi. Kemudian yang terakhir ada claustrum yang merupakan lamina gracia tipis di antara putamen dan juga insula. Nah, BRISAT merupakan organisasi dari eh, ganglia basalis. Jadi, nukleus caudatus dan juga putamen itu akan membentuk yang namanya striatum. Sedangkan putamen dan juga globus pallidus itu akan membentuk nukleus lentiformis. Kemudian striatum dan juga nukleus lentiformis akan bersama-sama membentuk corpus striatum yang akan membentuk ganglia basalis. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas trunkus encephalitis. Yang trunkus encephalitis sendiri itu dibentuk oleh tiga struktur yaitu mesenpalon, pons, dan juga medula oblongata yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah mesenpalon. Mesenpalon itu terdiri dari beberapa struktur penting, yaitu yang pertama ada pedunculus cerebri yang disusun atas clus cerebri dan juga tegmentum mesenpali. Kemudian juga ada tectum mesenpali, ada fossa interpeduncularis tempat keluarnya nervus, juga substansia nigra yang memproduksi dopamin. Kemudian juga ada aqueductus mesenpali. Masih di mesenpalon, di sini terdapat beberapa struktur yang perlu untuk diketahui juga, yaitu yang pertama ada colliculus superior, colliculus inferior, kemudian ada nervus 4 atau nervus brachialis yang keluar melalui cauda colliculus inferior, ada juga brachium colliculi superior, kemudian brachium colliculi inferior, ada juga geniculatum lateral dan geniculatum medial.
Pada struktur yang berada di superior itu mengatur jarak visual, sedangkan struktur yang berada di inferior akan mengatur jarak auditori. Kemudian selanjutnya masih di trunkus encephalitis yang kedua adalah pons faroli. Bisa kita lihat posisi dari pons faroli yang berada di tengah dari mesenpalon juga medula oblongata. Nah, pons faroli sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari ventral atau dari anterior dan juga dorsal atau posterior. Di bagian ventral disebut pars basilaris pontis dan di bagian dorsal atau di bagian belakang posterior itu disebut pars tegmentalis pontis. Nah, di pars basilaris pontis atau dari sisi ventral atau depan itu terdapat beberapa nervus yang keluar dari struktur tersebut. Nervus kranial yang keluar dari struktur tersebut ada nervus kelima atau nervus trigeminus yang keluar lewat brachium pontis, kemudian ada nervus 6 yang keluar lewat sulcus bulbus pontinus, nervus 7 dan juga 8 yang keluar lewat angulus pontocerebralis. Kemudian juga di tengah-tengah dari pars basilaris pontis ini ada sulcus basilaris pontis yang akan menjadi jalan lewatnya arteri basilaris. Nah, kemudian yang kedua adalah pars tegmentalis pontis atau bagian belakang atau dorsal dari pons faroli. Di situ terdapat colliculus facialis yang genu interna nervus facialis, nucleus nervi abducens, kemudian ada stria medullaris yaitu tempat nuclei vestibularis dan cochlearis juga nucleus salivatorius. Kemudian lanjut ke medula oblongata. Ini adalah struktur terakhir dari trunkus encephalitis. Juga ditinjau dari sisi ventral atau depan dan juga dorsal atau belakang. Di bagian ventral juga terdapat beberapa nervus kranial yang keluar dari situ. Eh, Juga ada struktur-struktur penting. Yang pertama ada piramis, yaitu penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Kemudian juga ada oliva atau penonjolan karena pendesakan juga, tapi dari nukleus olivarius inferior. Kemudian juga ada sulcus ventrolateral atau anterolateral yang dilewati oleh nervus vagus atau nervus 10. Kemudian di medula oblongata ventral ini terdapat juga desusatio pyramidum atau tempat penyilangan dari medula spinalis. Kemudian dari bagian dorsal ada beberapa struktur penting yang untuk diketahui yaitu tempat vasomotor respi atau disebut trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglossy. Kemudian juga ada fasciculus cuneatus yang mengatur somatosensorik ekstremitas superior, juga fasciculus gracilis yang mengatur somatosensorik ekstremitas inferior. Kemudian lanjut untuk laporan yang kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus bilisi. Pertanyaan kedua, jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesenpalon, pons, dan juga medula oblongata yang sudah saya jelaskan tadi di nomor satu, jadi tidak akan saya jelaskan di laporan kedua ini. Kemudian juga gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial.
Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya tempat keluarnya terletak di bagian pons. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang circulus arteriosus wilisi. Ini dimulai dari arteri vertebralis yang akan bergabung menjadi arteri basilaris yang melewati sulcus basilaris pontis. Kemudian arteri basilaris akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini kemudian akan berhubungan dengan arteri cerebri media melalui arteri komunikans posterior. Nah, arteri cerebri media ini akan melanjutkan diri menjadi arteri karotis internal. Kemudian, eh, arteri cerebri media ini akan menjadi arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri anterior ini akan dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah saraf kranial yang keluar melalui pons Faroli. Di pons ada 4 saraf kranial, yaitu yang keluar melewati pons Faroli, terutama di sini adalah pars basilaris pontis, yaitu nervus 5 atau nervus trigeminus, yang keluar lewat brachium pontis, kemudian juga nervus 6 atau nervus abducens yang keluar dari sulcus bulbopontinus, dan juga nervus 7, nervus facialis, dan nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis yang keluar melewati angulus punto ba- cerebellaris. Nah, untuk fungsi-fungsi dari saraf kranial yang keluar melalui pons Faroli, yang pertama ada nervus trigeminus. Nervus trigeminus sendiri memiliki 3 cabang, 5 cabang 1, 5 cabang 2, dan juga 5 cabang 3. 5 cabang 1 disebut nervus ophthalmicus, dan 5 cabang 2 disebut nervus maxillaris, dan 5 cabang 3 disebut nervus mandibularis. Untuk komponen yang pertama yaitu general somatic afferent untuk menginervasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus pada seluruh situs facialis. Nervus 5 cabang 1 akan menginervasi di bagian superior dari wajah kita, yaitu ada mata, konjungtiva, kavitas nasal, sinus frontal, durameter, dan lain-lain. Kemudian nervus maxillaris yang berada di tengah di antara uh, nervus ophthalmicus dan juga mandibularis itu akan menginervasi durameter pada fossa cranialis media, nasofaring, palatum, cavitas nasalis, sinus maxillaris, dan palpebra inferior. Kemudian yang terakhir untuk nervus mandibularis atau 5 cabang 3 akan menginervasi dari situs facialis inferior, meatus acousticus externus, pars arteriosus auriculara externa, fossa temporalis, 2/3 anterior lingua, mandibula, dan durameter pada fossa cranialis media. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu spesial visceral efferent untuk menginervasi musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus medialis lateralis, musculus tensor tympani, dan juga musculus tensor veli palatini, musculus mylohyoideus, terutama untuk proses mastikasi atau mengunyah. Kemudian yang selanjutnya adalah nervus ke-6 yaitu nervus abducens dengan komponen general somatic efferent untuk menginervasi musculus rectus lateralis di mata. Kemudian untuk nervus nomor 7 atau nervus facialis. Komponen yang pertama adalah general somatic afferent untuk menginervasi sensorik dari meatus acousticus externus. Yang kedua, spesial visceral afferent untuk mengacap dari 2/3 lidah atau untuk merasakan makanan yang masuk ke dalam mulut ataupun zat-zat lain yang masuk ke dalam mulut. Kemudian komponen yang ketiga yaitu general visceral afferent untuk menginervasi glandula lakrimal atau air mata, kemudian glandula submandibular, glandula sublingual, serta membran mukosa, kavitas nasalis, dan palatum mole. Kemudian komponen yang terakhir untuk nervus facialis yaitu spesial visceral efferent untuk menginervasi sebagian besar muskuli pada sistus facialis untuk kita bisa menunjukkan ekspresi-ekspresi dari wajah kita.
dan juga kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2 serta musculus stapedius dan musculus stylohyoideus. Kemudian untuk nervus yang terakhir yang keluar dari pons Farolli itu ada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8 dengan komponen spesial somatic afferent. Ada divisi vestibuler atau untuk mengatur keseimbangan tubuh dan juga divisi koklearis untuk mengatur impuls sensorik dari pendengaran untuk auditori. Baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.